Salam sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang kita bisa kembali berjumpa, bertatap muka lewat YouTube. Sekalipun satu arah, ini juga tetap membawa kita di dalam kebersamaan. Sidang jemaat tetap terlayani dari minggu ke minggu. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini nats kita diambil dari Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-27. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberi tema untuk kita, yaitu mau mendengar atau tidak. Mau mendengar atau tidak. Khususnya mendengar perkataan Tuhan Yesus. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apabila kita telusuri lebih jauh, paling tidak ada beberapa kelompok berkaitan dengan mau mendengar atau tidak ini. Kelompok pertama yaitu kelompok yang benar-benar tidak mau mendengar perkataan Tuhan Yesus. Mereka sinis. Mereka tidak mau tahu. Mereka melihat dan menyatakan bahwa Yesus itu adalah manusia. Kalaupun tinggi jabatannya hanya sebatas nabi. Mereka akui Yesus sebagai nabi, tetapi tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Mereka mengakui Yesus itu manusia biasa. Sama seperti yang lain. Cuman bedanya, Tuhan Yesus mengajarkan kebaikan dan lain sebagainya. Jadi mereka kelompok yang pertama ini, sama sekali tidak mau mendengar perkataan Tuhan Yesus. Diwakili oleh kelompok Saduki dan Farisi, atau yang kita kenal dengan tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat Yahudi. Nah, ternyata kelompok ini, sidang jemaat, tidak hanya ada pada waktu yang lalu, pada zaman Tuhan Yesus, tetapi juga karakternya, sifatnya, bawaannya, itu tetap ada pada zaman sekarang ini. Sekalipun sentuhan-sentuhan dari perkataan Tuhan Yesus itu menyentuh hati nuraninya, mereka tidak pernah mau tahu. Kita tinggalkan kelompok yang pertama, sidang jemaat. Kita masuk di dalam kelompok yang kedua. Ini yang menjadi penekanan kita di kesempatan ini, yaitu kelompok yang mendengar perkataan Tuhan Yesus, tetapi tidak pernah mau melakukannya. Tidak pernah mau menerapkan apa yang mereka dengar dari perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang tertulis di dalam Alkitab ini. Atau yang mereka dengar melalui khotbah-khotbah seperti ini, sidang jemaat. Jadi mereka tahu, mereka paham akan perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang tertulis di dalam Alkitab. Mau bahas apa saja,
Bisa jadi mereka paham, mereka mengerti. Apabila diperdebatkan mereka paling tahu sidang jemaat. Tetapi mereka sama sekali bukan pelaku daripada firman Tuhan. Sekalipun mereka mungkin, saya katakan tadi, paham benar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tetapi hanya sebatas mengisi kepalanya, otaknya. Tidak mengisi hatinya, sidang jemaat. Tidak dilakukan, tidak diterapkan dalam kehidupan. Sehingga pada saat mereka diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang sulit, dengan keadaan-keadaan yang memprihatinkan dalam kehidupannya, sidang jemaat. Alkitab mengatakan, mencatat sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mereka menjadi orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya, rapuh, sidang jemaat. Tidak kuat, hujan, angin, banjir, itu gambaran kehidupan, yaitu tentang kesusahan, tentang penderitaan, tentang sakit penyakit. Apa saja bisa diterjemahkan sidang jemaat. Orang yang mendengar tidak melakukan firman Tuhan, kondisinya seperti itu sidang jemaat. Kropos, memblek, tidak menunjukkan kualitas kehidupan yang Tuhan harapkan. Berapa banyak orang yang seperti ini sidang jemaat? Sangat banyak. Bisa ada dalam struktur gerejawi, punya jabatan yang hebat. Bisa juga jemaat biasa, sidang jemaat. Mereka mendengar, tetapi tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Kelompok yang ketiga, sidang jemaat, yaitu kelompok yang mendengar perkataan Tuhan Yesus, yang mendengar firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Mereka digambarkan adalah orang-orang yang bijaksana, sidang jemaat. Mereka ini adalah orang-orang yang sanggup menghadapi berbagai keadaan dalam kehidupan. Sedahsyat apapun, sehebat apapun, pencobaan hidup, kesulitan hidup, yang digambarkan sebagai hujan, sebagai banjir dan angin tadi, sidang jemaat. Mereka menjadi orang-orang yang hebat. Orang-orang yang tegar. Orang-orang yang mantap. Orang-orang yang tetap memuji, memuliakan Tuhan. Orang-orang yang tidak akan pernah mundur di dalam iman percayanya kepada Tuhan Yesus. Karena dia tahu kepada siapa dia percaya. Dia tahu seperti apa perjalanan ke depan hidupnya. Sekalipun katakanlah saat ini diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang tidak nyaman. Keadaan-keadaan yang menyusahkan. Keadaan-keadaan yang sulit. Tetapi dia percaya dia akan dimampukan, dia akan dihiburkan, dia akan dikuatkan, bahkan menjadi pemenang. Lebih dari seorang pemenang. Itulah kelompok orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Yang mendengar perkataan Tuhan Yesus dan menjadi pelaku dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Saya berharap, saya berdoa, itu adalah Bapak Ibu. Itu adalah jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini. Itulah harapan saya, termasuk saya sendiri. Menjadi pendengar yang baik dan menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Itu yang diinginkan Tuhan. Diinginkan Yesus di dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Bagaimana dengan sidang jemaat? Berada di mana kita? Apakah menjadi kelompok yang kedua? Mendengar tapi bukan pelaku? Atau kelompok yang ketiga? Mendengar dan melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Memang tidak mudah sidang jemaat. Tidak mudah untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. Tetapi kalau kita punya tekad, kita punya semangat, punya kemauan, Tuhan Yesus akan memampukan kita untuk melakukannya. Sekalipun saat ini di antara kita mungkin ada yang dilecehkan, ada yang dikatakan sok suci, ada yang dikatakan fanatik,
Tidak apa-apa sidang jemaat. Kalau kita melakukan firman Tuhan, Tuhan yang akan bela kita. Amin. Tuhan yang akan campur tangan dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi orang-orang yang kokoh, orang-orang yang kuat, dan menjadi pemenang. Jadi saya berharap, jadilah pendengar dan pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih. Kami diingatkan untuk kesempatan ini, yaitu jadikanlah kami dan kami tetap ada menjadi pendengar firman Tuhan dan sekaligus menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Bukan hal yang gampang, Tuhan. Kadang kami bergumul, apa yang kami dengar untuk kami lakukan. Ada bagian-bagian yang tersulit, tetapi kami percaya Roh Kudus akan menolong kami jika kami punya tekad, punya niat, punya penyerahan yang penuh kepadamu. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap sidang jemaat-Mu. Kuatkan, teguhkan mereka semua. Berkati dalam berusaha mencari nafkah. Tuhan bela dalam banyak hal di kehidupan masing-masing. Kami berdoa, kami saling mendoakan satu terhadap yang lain, sekalipun saat ini jarak yang menjadi pembatas kami, karena hingga hari ini kami tetap beribadah di rumah masing-masing. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami, khusus dalam mengatasi pandemi COVID-19 dan juga ekonomi yang melemah. Kami bersyukur karena pemerintah saat ini mengambil keputusan yang tepat antara gugus tugas penanganan COVID-19 berjalan seiringan dengan perbaikan ekonomi. Biarlah Tuhan mengaruniakan hikmat bijaksana kepada mereka semua. Kami juga tidak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada dalam kekurangan, karena mereka mengalami kesulitan dalam mendapatkan lapangan pekerjaan. Bahkan tidak sedikit yang di PHK, Tuhan. Kami berdoa, dihiburkan Tuhanlah mereka semua. Biarlah mereka menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan, sehingga ada hikmat bijaksana yang daripada Tuhan turun atas mereka, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang berkreatif, pribadi-pribadi yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami menyerahkan diri kami, keluarga besar GKRI, dan bahkan seluruh umat Tuhan. Untuk sepanjang minggu ke depan, kami tetap belajar dan terus belajar memuliakan Tuhan di dalam segala keadaan kami. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih daripada Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran, dan terimalah berkat yang daripada Allah. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kita sekalian hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.